Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Fakturistiana Zulkarnain, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1D. Saya akan menyampaikan materi tentang ragam bahasa. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa dilihat dari cara penuturan dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Ragam dialek adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Ragam terpelajar. Tingkat pendidikan penuturan bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi. Contoh, pertemuan-pertemuan, perundangan-perundangan, peraturan-peraturan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi. 1. Menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. 2. Menggunakan imbuhan secara lengkap. 3. Menggunakan kata ganti resmi. 4. Menggunakan kata baku. 5. Menggunakan EYD. 6. Menghindari unsur kedaerahan. Ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi. Contoh, pergaulan, percakapan pribadi. Ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi dibagi menjadi 2, yaitu ragam lisan. Suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, organ of speech. Dalam ragam bahasa ini kita harus memperhatikan beberapa hal, seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal pengucapannya. Contoh ragam lisan. Ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, ragam bahasa panggung. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. 1. Memerlukan kehadiran orang lain. 2. Unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. 3. Terikat ruang dan waktu. 4. Dipengaruhi tinggi rendahnya suara. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Contoh ragam tulis, ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, ragam bahasa surat. Ciri-ciri ragam bahasa tulis. Tidak memerlukan kehadiran orang lain, adanya unsur gramatikal, hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan yang lebih besar, yang dinyatakan secara lengkap. Tidak terikat oleh ruang dan waktu, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidah yang didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Contoh, ragam yang digunakan dalam keluarga, persahabatan dua orang yang akrab. Ragam fungsional, bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga lingkungan, kerja atau kegiatan tertentu lainnya. Contoh, bahasa dalam lingkungan, keilmuan, teknologi, kedokteran, keagamaan. Ragam jurnalistik, ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran, dunia pers atau media massa cetak. Dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa, contoh radio, televisi, internet. Ragam sastra adalah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi, perasaan, dan pikiran. Ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.